Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di The Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, sorry banget di video kemarin suara videonya agak pecah ya. Jadi ada masalah memang sedikit dengan mikrofonnya. Overall aku udah coba untuk benerin settingannya dan kayaknya sekarang udah lebih clear ya. Jadi hari ini kita berada di tanggal 8 Oktober 2024. Seperti biasa kita akan mulai pembahasannya dari kalender ekonomi terlebih dahulu. Teman-teman, di perdagangan kemarin kita dapat beberapa rilis data dari Inggris, yaitu ada data terkait dengan housing atau data perumahan, di mana tampaknya daya beli masyarakat sudah mulai meningkat untuk Inggris, di mana house price index sudah meningkat ya, dari rate-nya di 4,3% menjadi 4,7%. Kemudian juga dari Uni Eropa ada data Eurogroup meeting. Hari ini sentimennya datang dari Jepang, akan ada household spending. Jadi spending untuk setiap perumahan atau setiap rumah tangga yang ada di Jepang. Kita akan melihat datanya. Kalau kita lihat dari forecastnya sih sepertinya akan ada penurunan, guys. Dari 0,1 secara year on year turun menjadi minus 2,6%. Sepertinya deflasi masih akan lanjut untuk Jepang, karena memang daya beli mereka cenderung ya kecil, teman-teman. Kemudian dari Uni Eropa dilihat dari sini datanya akan ada Eurogroup meeting ya di jam 5 sore. Lalu dari Amerika Serikat akan ada data ekspor import Amerika Serikat di jam setengah 8 malam. Beberapa rilis data ini mungkin akan mempengaruhi pergerakan USD, tapi sentimennya nggak akan terlalu signifikan. Jadi biasa-biasa aja, teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut, aku mau memperkenalkan token Ketis ya, token airdrop Ketis. Kedepannya akan hadir di Gate.io startup mining. Jadi ini adalah sebuah program dari Gate.io yang mana teman-teman bisa melakukan staking token Keti kalian selama periode 7 hari dengan APY yang bakalan cukup menjanjikan. Sementara sih persentasenya masih belum kelihatan karena kita belum melihat atau belum ada peserta yang mengikuti campaign ini. Campaign ini baru akan mulai di 12 jam setelah video ini selesai di syuting. Jadi harusnya sih nanti nanti malam itu sudah bisa teman-teman staking. Itu jadi akan ada cat pool yang mana teman-teman bisa staking token Keti kalian di sini dan memperoleh reward. Biasanya di program penambangan startup Gate.io itu akan memberikan reward yang lumayan gede. Saat ini yang sedang berlangsung itu adalah FYDE dan juga GT Pool yang sedang running dalam proses programnya. Kemudian juga ada EGP dan juga GT Pool ya yang masih berlangsung. Eigenlayer juga sedang berlangsung. Nah, kedepannya nanti akan ada Keti. Yaitu sih sementara yang baru muncul, teman-teman. Ini akan ada hadiah sekitar 4,1 miliar token Keti yang akan dibagikan selama 7 hari periode staking tersebut. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen ikutin campaign-nya, teman-teman bisa stok Keti kalian ya. Jadi di Gate.io tentunya. Untuk more information bisa langsung cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Oke, teman-teman, kita akan lihat dari beberapa data yang ada pada market. Di perdagangan kemarin terjadi sedikit inflow dari beberapa hedge fund. Ya, Fidelity, ARK Invest, Bitwise, kemarin ada sedikit inflow yang masuk. Ingat ya, ini sedikit banget inflow yang masuk, menunjukkan bahwa market sepertinya masih dalam posisi wait and see, teman-teman. Setelah proses akumulasi yang dilakukan kurang lebih 5 hari yang lalu. Ya, sementara net inflow dari beberapa produk ETF masih dalam posisi yang cenderung naik tipis. Nah, dari beberapa berita, Bitcoin katanya menjadi salah satu aset yang mencapai best performing aset, teman-teman, khususnya di tahun ini ya, di kuartal ketiga tahun ini. Jadi ini datanya diambil oleh NYDIG Research. Ya, dia mendapatkan atau mengumpulkan beberapa aset kelas yang dinilai, salah satunya adalah Bitcoin, sektor equities utility untuk Amerika Serikat, kemudian dibandingkan dengan silver, gold, dan juga beberapa saham, indeks saham, teman-teman. Dan terdapat kesimpulan bahwa Bitcoin mengalami kenaikan sampai 49,2% secara year on year
Ya, sorry, year to date, artinya dari awal tahun tanggal 1 Januari itu dihitung sampai tanggal saat ini itu sudah mencapai kenaikan sampai 49% dan ini mengungguli indeks saham manapun yang ada di dunia, which is ini merupakan sebuah indikasi memang Bitcoin masih sangat-sangat diminati oleh pasar. Anggapannya karena impact daripada sektor ETF yang terus berkembang. Bahkan di berbagai negara, tidak hanya di Amerika Serikat, itu sudah banyak sekali yang juga memperbolehkan warganya untuk membeli ETF, produk-produk ETF dari berbagai negara. Sehingga ini bisa meningkatkan yang namanya demand dari pasar itu sendiri. Kemudian ada berita terbaru datang dari pemerintah Amerika Serikat, cita Bitcoin dan Tether yang ada di Lazarus. Lazarus itu adalah salah satu komplotan hacker terkenal dari Korea Utara, teman-teman, di mana dia sudah banyak sekali membuat korbannya berjatuhan. Jadi Lazarus adalah kontributor kontributor hacking yang ada di dunia saat ini yang memang paling banyak punya kasus ya, menghack banyak proyek-proyek yang ada di kripto. Ini tidak hanya proyek kripto, tapi juga exchange itu juga sudah banyak yang menjadi korban dari Lazarus ini. Nah, dikabarkan Amerika Serikat berhasil mendapatkan 2,7 juta US dollar dalam bentuk Bitcoin and Tether. Pada tanggal 4 Oktober, pemerintah Amerika Serikat mengajukan 2 tindakan hukum melalui penyitaan ya aset dari Lazarus. Berdasarkan pengajuan, pemerintah menyita dan menargetkan 2 peretas besar. Nah, salah satunya adalah Lazarus ini. Tuh, jadi ya good job lah untuk yang dilakukan oleh Amerika Serikat, teman-teman. Kemudian kita beralih sedikit ke politik ya. Donald Trump kemarin berhasil meningkatkan suara Donald Trump. Elon Musk berhasil meningkatkan suara Donald Trump sampai 3% menurut data dari Polymarket. Saat ini posisi Donald Trump ada di poin 51%, sementara Kamala Harris ada di 48%. Ini menunjukkan bahwa Donald Trump masih punya potensi di pasar, teman-teman. Jadi sangat-sangat menarik untuk kita melihat siapa kira-kira yang bakalan memenangkan pemilu ke depannya. By the way, untuk kubu Donald Trump sendiri sudah mempersiapkan calon pengganti dari Gary Gensler bila mana nanti Donald Trump dilantik. Teman-teman pasti tahu sebuah pidato fenomenal dari Donald Trump yang mengatakan bahwa di hari pertama Donald Trump menjabat, dia akan langsung pecat Gary Gensler sebagai ketua SEC. Dan yang disebut namanya adalah bernama Dan Gallagher. Ini adalah petinggi dari exchange Robinhood ya. Jadi petinggi Robinhood ini yang namanya Gallagher ini bakalan menjadi ketua SEC, calon ketua SEC bila mana nanti si Donald Trump terpilih. Tentu saja ini adalah orang yang sangat pro terhadap kripto, teman-teman, dan tentu saja regulasi kripto itu bisa sangat-sangat berkembang ketika wakil atau calon pemimpinnya ini adalah orang yang memang mengerti terhadap industri kripto itu sendiri. Tuh, jadi kalau si Geller ini naik ya, dan Geller ini naik, maka akan ada potensi untuk all season bisa saja terjadi karena regulasi sudah pasti akan lebih pro terhadap kripto. Itu teman-teman. Kemudian Tether, penerbit USDT ya, baru saja mengumumkan bahwa mereka sudah meluncurkan USDT dari 10 tahun lalu. Jadi mereka sekarang sedang merayakan ulang tahun USDT yang ke-10, teman-teman. Stablecoin yang memang paling diminati saat ini oleh pasar. Yeay, selamat ulang tahun USDT. Kemudian berita terbaru dari Amerika Serikat, Judge baru saja mengapprove untuk repaying customer dari kebangkrutan FTX. Jadi FTX adalah salah satu exchange yang collapse. Belakangan ada rumor katanya FTX sudah mulai melakukan likuidasi ya aset-asetnya, tapi ternyata hal tersebut cuma isu dan realitanya adalah saat ini judge ya bernama Dorsey itu baru saja mengapprove teman-teman untuk persiapan untuk likuidasi aset dari FTX yang nanti akan dibagikan kepada para pemegang saham dan juga investor dari FTX.
Kemudian berita datang dari para miner ya, mining crypto in September. Sekarang sudah Oktober, tapi ini beritanya untuk bulan September kemarin. Putin deklarasi Rusia a mining Bitcoin leader. Ya, jadi Rusia menjadi salah satu pemimpin miner di kripto yang akan semakin masif karena regulasi yang ada di Rusia saat ini sudah semakin ramah terhadap penambangan kripto. Tapi ini khusus penambangan kripto berbasiskan Bitcoin, baik itu corporate ataupun perumahan. Itu sekarang sudah mendapatkan izin dari Rusia. Rusia tampaknya pengen bersaing dengan Cina yang masih menjadi top ya miner kripto terbesar. Rusia nggak mau kalah dan tentunya masih akan bersaing juga sama Amerika Serikat. Kemudian Tokyo Electric Power Gates baru saja mengintroduce produk mereka mining Bitcoin. Ini merupakan sebuah bentuk dukungan ya dari perusahaan-perusahaan yang ada di Jepang sendiri terhadap penambangan kripto. Jadi penambangan kripto makin ke sini semakin rame. Padahal kalau kita tahu ya harga Bitcoin kan belum naik. Kemudian kemarin ada halving, ada pengurangan reward untuk para miner. Tapi ternyata minat mining itu makin lama makin meningkat dari berbagai sektor. Ini menunjukkan desentralisasi terhadap Bitcoin itu akan semakin merata di seluruh dunia. Artinya Bitcoin tidak akan di hold oleh satu negara saja, tapi bisa tersebar di berbagai negara. Itu. Jadi semakin desentral, semakin solid. Teman-teman, Sui mengalami lonjakan terkait dengan daily transaction. Ya, saat ini sudah melampaui Solana, jauh melampaui Solana. Waduh, Sui ini salah satu blockchain yang memang lagi naik daun belakangan. Ini juga menunjang harga dari tokennya sendiri mengalami rally yang lumayan tinggi. Oke, lalu gimana impact-nya terhadap Bitcoin? Sedikit review ya, Bitcoin closing time frame weekly kemarin itu closing di kisaran level 62.000 something ya, dan overall closingnya memang negatif, cuman ini sudah berhasil recover. Sebelumnya dia kan sempat turun ke 60.600, menunjukkan bahwa ketika Bitcoin diperdagangkan di kisaran level 60 ribuan ya, investor itu melirik harganya dan juga melakukan pembelian. Otomatis memang ada minat dari pasar ketika Bitcoin ini mengalami koreksi, which is ini merupakan sinyal bagus untuk Bitcoin. Dan akhirnya kemarin setelah selesai penutupan, pergerakan Bitcoin sempat naik sampai 64.500-an something. Dan akhirnya sekarang terkoreksi balik kisaran 60.300. Itu BTC Dominance kemarin juga lanjut naik, teman-teman. Sayang banget ya, altcoin masih dalam posisi tertekan kebanyakan. Tapi menurut saya ini merupakan sebuah langkah yang sudah mengarah ke proses yang lebih baik. Cuman memang belum baik-baik banget. Sementara itu di time frame daily, Bitcoin kemarin closing hijau, which is good ya. Dari MACD juga memberikan indikasi adanya potensial golden cross, which is sinyal beli. Namun kalau kita melihat dari kondisi market lewat smart money-nya itu justru kecil. Jadi di sini saya menyarankan untuk teman-teman tidak FOMO ya, meskipun Bitcoin mengalami kenaikan, manfaatkan aja posisi harga-harga diskon untuk melakukan DCA. Karena saat ini kemungkinan pergerakan Bitcoin masih belum siap untuk rally jangka waktu pendek, teman-teman. Kemungkinan masih akan ada koreksi-koreksi jangka pendek. Jadi kalau kita melihat pergerakan Bitcoin sempat naik, ya teman-teman melihat bahwa ini sebenarnya merupakan sebuah proses yang bagus secara long term-nya. Cuman kalau secara jangka pendek, saya rasa kita masih ditahan, teman. Jadi belum positif bullish banget ya. Jadi masih mencoba untuk naik ya. Cuman ya ibaratnya bangunan pengen ditingkat, tapi pondasinya belum terlalu kuat. Jadi buyer smart money saat ini posisinya di Bitcoin itu belum terlalu kuat. Makanya kalau teman-teman melihat pergerakan yang naik, justru jangan FOMO. Teman-teman harus bisa menahan diri buat ngerem ya teman-teman. Atau teman-teman solusi lain adalah melakukan DCA sih. Makanya selalu DCA secara berkala ketika ada diskon, lakukan pembelian dengan nominal yang teman-teman bisa tanggung. Ya, jangan all in, karena all in itu adalah kunci awal untuk nyangkut. Ya, sementara kalau kalian DCA, teman-teman bisa dapat average price atau harga rata-rata. Sehingga teman-teman bisa terhindar dari yang namanya beli di pucuk.
Jadi solusi untuk posisi market saat ini yang masih cenderung flat kayak gini yaitu adalah DCA aja sebenarnya. Nggak ada yang akan bisa memprediksi secara akurat 100% di mana bottom dari Bitcoin dan kemana arah Bitcoin ke depannya, karena masa depan itu masih akan sangat misteri. Tapi kalau kita melihat dari rumor, dari sentimen pasar, sebenarnya mengarahkan ke poin yang bagus, mengarah ke arah-arah yang baik untuk Bitcoin. Tinggal kita menunggu kapan market recover aja. Jadi jangka pendek saya rasa itu sih, jangan FOMO, manfaatkan aja momentum-momentum koreksi pada Bitcoin untuk melakukan DCA. Tuh, jadi selama Bitcoin belum memberikan konfirmasi tembus level 68.000, selama itu Bitcoin masih bergerak sideways ya, masih bergerak sideways dan belum akan rally naik ke 90.000 atau bisa di level yang lebih tinggi lagi. Oke, gitu aja pembahasan kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Kita juga ada komunitas diskusi di Telegram. Buat teman-teman yang mau join, linknya di kolom deskripsi. Sekian, akhir kata saya Andre. Makasih.